like, share, and comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse komposisi untuk matematika wajib kelas 10. Nah, apa itu inverse komposisi? Kita cari tahu ya. Nah, inverse fungsi komposisi itu gambarnya seperti ini. Jadi, untuk fungsi f di mana a ke b dan fungsi g itu di mana b ke c, fungsi h a ke c merupakan komposisi dari fungsi f dengan g, yaitu h-nya sama dengan g bundaran f. Inverse dari fungsi-fungsi tersebut yaitu g inverse atau bisa dilambangkan dengan g pangkat min 1, ini dibaca g inverse ya, itu adalah c ke b, dan f inverse itu b ke a, sedangkan h inverse itu c ke a. Dituliskan h inverse sama dengan f inverse bundaran g inverse, karena h sama dengan g bundaran f, maka h inverse itu adalah g bundaran f inverse, sehingga diperoleh hitungan inverse dari fungsi komposisi yaitu g bundaran f inverse itu sama dengan f inverse bundaran g inverse. Jadi inverse itu apa? Inverse itu adalah kebalikannya. Jadi misalnya di sini fungsi f itu adalah memetakan dari a ke b, maka f inverse nih, f inverse ya, f inverse itu jadi b ke a, jadi kebalikannya nih, memetakan fungsi f ya, memetakan dari a ke b, maka f inverse itu dari b ke a. Dan misalnya untuk fungsi g itu memetakan dari b ke c nih, fungsi g ya, b ke c, maka g inverse kebalikannya c ke b, g inverse c ke b, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke contoh soal untuk lebih memahaminya. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu jika diketahui fungsi f itu adalah memetakan dari bilangan relokatnya real dan g juga ditentukan oleh fx-nya x plus 5 dan gx-nya itu 3x min 7. Disuruh untuk tentukan yang a itu adalah g bundaran f x dan f bundaran gx, kemudian yang g bundaran f inverse, yang c f bundaran g inverse, yang d itu f inverse x dan g inverse x, kemudian yang e g inverse bundaran f inverse x dan f inverse bundaran g inverse x. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, g bundaran fx, kalau g bundaran f berarti fungsi f dimasukkan ke fungsi g, berarti g fx, fungsi f dimasukkan ke fungsi g, berarti fungsi f nya berapa? Oh, fungsi f nya itu adalah x plus 5, kita masukkan di sini, kemudian kita substitusikan x plus 5 ini ke fungsi g nya apa? 3x min 7, berarti x nya di sini kita ganti dengan x plus 5, jadi seperti ini. Kita kalikan jadi 3x plus 15 min 7 dan hasilnya adalah 3x plus 8. Kemudian untuk f bundaran gx itu sama, berarti f gx, artinya fungsi gx dimasukkan ke fungsi f, berarti jadi f 3x min 7 ya, ini gx nya kan 3x min 7. Nah, 3x min 7 ini itu dimasukkan ke fungsi f. Nah, fungsi f nya itu kan x plus 5 gitu. Nah, x nya kita ganti 3x min 7, jadi seperti ini, hasilnya 3x min 2. Kemudian yang b itu adalah g bundaran fx, g bundaran fx. Nah,
menggunakan definisi yang dari slide sebelumnya, kita bisa menggunakan seperti ini. G bundaran fx sama dengan 3x plus 8. Kemudian kita bisa menggunakan 3 kali G bundaran f inverse x sama dengan x min 8. Seperti itu ya. Kemudian G bundaran f inverse x sama dengan 1/3 kali x min 8. Kalau kita menggunakan definisi dari yang slide sebelumnya. Atau kita bisa menggunakan cara ini. Ini seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk menggunakan inverse itu disama dengankan y, maka 3x plus 8 sama dengan y. 3x sama dengan y min 8, kemudian x nya sama dengan 1/3 kali y min 8, maka inversenya adalah 1/3 kali x min 8. Sama ya dengan ini hasilnya. Boleh menggunakan cara ini, boleh menggunakan cara ini, terserah, bebas mau menggunakan cara yang mana yang lebih dipahami. Untuk yang C, jadi yang B hasilnya ini ya. Oke, untuk yang C adalah f bundaran gx inverse yang ditanyakan. Ini f bundaran g inverse, maka menggunakan definisi kita bisa menggunakan untuk menentukannya kita bisa menggunakan seperti ini. F bundaran gx sama dengan 3x min 2, maka jadi f kali f bundaran g inverse x sama dengan x plus 2. Jadi f bundaran g inverse adalah 1/3 x plus 2. Nah, tapi kita bisa menggunakan cara yang seperti ini yang pada pertemuan sebelumnya, sama dengan y. Maka 3x min 2 sama dengan y, 3x sama dengan y plus 2, maka x sama dengan 1/3 y plus 2. Maka inversenya adalah 1/3 kali x plus 2. Sama ya, boleh menggunakan cara yang ini, juga boleh menggunakan cara yang ini, bebas, terserah, tergantung yang kalian pahami, yang lebih dipahami yang mana. Lanjut yang D, kita disuruh untuk menentukan f inverse dan g inverse. Untuk yang pertama kita tentukan f inverse dulu ya. Ini f inverse nya jadi x min 5, kemudian g inverse nya adalah 1/3 x plus 7. Atau bisa menggunakan cara yang seperti ini yang disama dengan y, x plus 5. Untuk ini untuk f inverse nya ya, yang ini untuk f inverse nya x plus 5 sama dengan y, x sama dengan y min 5, maka inverse nya adalah x min 5 sama. Kemudian untuk yang g inverse 3x min 7 sama dengan y, 3x sama dengan y plus 7, maka x nya 1/3 y plus 7, atau inverse nya bisa dituliskan 1/3 x plus 7, seperti itu. Untuk yang E, disuruh untuk menentukan G inverse bundaran F inverse seperti ini. Nah, G inverse ini F inverse x nya kita ganti yang sudah diketahui ini x min 5, maka hasilnya jadi seperti ini, kita kalikan. Jadi seperti ini adalah 1/3 x plus 2. Oke, lanjut. Untuk yang F, kita disuruh untuk menentukan F inverse bundaran G inverse X. Jadi seperti ini. F G inverse X kan sudah diketahui tadi pada slide sebelumnya, sudah kita cari ya. Kemudian tinggal kita substitusikan ke fungsi F inverse nya, jadinya seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu jika fungsi fx nya itu 3x min 8 dan gx nya itu x min 8 per x min 5, tentukan yang pertama f inverse 4, g inverse 4, f bundaran g inverse 4, dan g bundaran f inverse 4. Penyelesaiannya untuk yang A ya, langsung saja. Yang A di sini 3x min 8 sama dengan y ya, sama dengan y, maka 3x sama dengan y plus 8, maka x nya 1/3 y plus 8, maka inverse nya f inverse nya adalah 1/3 x plus 8. Nah, x nya ini karena kita disuruh untuk menentukan f inverse 4, nah maka x nya kita ganti 4, jadi seperti ini. Nah, hasilnya adalah 4.
Kemudian yang B, X-8 per X-5 sama dengan Y. Maka ini kita pindah ruas ya, yang ini sama. X-8 sama dengan Y kali X-5. Maka X-8 sama dengan seperti itu, kita kalikan satu-satu. Kemudian kita menemukan seperti ini, X sama dengan min 5, Y plus 8 per 1 min Y. Maka G inverse-nya jadi ini, G inverse-nya min 5X plus 8 per 1 min X. Kemudian kita cari G inverse 4-nya, X-nya kita ganti 4, hasilnya adalah 4 juga. Lanjut ke yang C. Yang C kan F bundaran G inverse 4. Nah itu kan artinya G inverse bundaran F inverse 4. Jadi dibalik ya, jadi karena inverse tadi kebalikan. Maka jadi G inverse F inverse 4. F inverse 4 tadi berapa? 4. Berarti G inverse 4 tadi berapa? 4. Maka ini hasilnya juga 4. Untuk yang D, G bundaran F inverse 4, nah ini dibalik, F inverse bundaran G inverse 4. Ini hasilnya juga 4. Seperti itu. Nah, untuk latihan soalnya, ini yang pertama, diketahui fungsi fx dan fungsi gx, kemudian kita disuruh untuk menentukan f inverse 5, min 5, g inverse min 5, f bundaran g inverse min 5, g bundaran f inverse min 5. Dan soal yang kedua seperti ini. Silahkan dikerjakan, aku tulis kalian masing-masing, dan hasil pekerjaan kalian dikirimkan di email yang akan ibu sampaikan di Google Classroom. Oke, sekian dari ibu, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.